Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sebentar kita mau ibadah online. Siapkan hati adik-adik semua. Kita mau angkat pujian selamat pagi Bapak. Dengan sekali berdoa, kita mau memuji muliakan nama Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita akan puji sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah membimbing ibadah kami ini sampai pada berujung akhir tahun kami di 2001 ini ya Tuhan. Tapi biarkanlah ibadah kami ini terus berjalan ya Tuhan. Biarkanlah kami dapat menyenangkan hati Tuhan, selalu membuat Tuhan senang dan tersenyum. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, Koko sapa-sapa adik-adik di rumah lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Iya, baik-baik ya semua ya. Tetap semangat, kita masih dalam suasana Natal. Oke, kita mau angkat pujian Hai Mari Berhimpun. Adik-adik tepuk tangan di rumah ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Aja sekali lagi. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Aja oke. Oke, mari adik-adik kita siapkan hati adik-adik semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Selidiki Aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita akan puji sekali lagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online ini. Sangat sukacita dan sungguh-sungguh lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah Kristus yang datang sebagai terang dunia. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang kami kenal dan kami sayangi, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami semua yang ada di sini untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan boleh mengerti akan firman Tuhan sehingga kami berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Kristus adalah terang dunia dan Kristus ada juga sebagai penerang kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya Engkau yang berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi dikatakan temanya adalah Kristus yang datang sebagai terang dunia. Genap 8 hari ya adik-adik, Yesus itu harus disunat karena sesuai dengan hukum Taurat. Waktu pentahiran, Yesus juga akan diserahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini adalah orang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Nah, di bait Allah, Yesus waktu itu datang ke bait Allah. Wah, senang sekali ya, karena Yesus itu akan datang ke bait Allah. Oleh Roh Kudus, Simeon dinyatakan bahwa ia tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Mesias, yaitu orang yang diurapi oleh Tuhan. Pada waktu Yesus tadi masuk ke bait Allah, wah, Simeon ini sungguh senang. Karena apa? Pada waktu masuk, dia langsung melihat Yesus dan sambil memuji Tuhan, dia menantang sambil memuji Tuhan, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab
mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang Engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, adik-adik, Maria ibunya Yesus dan Yosef papanya Yesus amat terheran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang Tuhan Yesus. Kemudiannya adik-adik, Simeon itu memberkati anak itu dan berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, adik-adik, ada lagi nih seorang yang bernama Hana. Usianya sudah lanjut atau sudah tua. Kita lihat ya. Haleluya. Walaupun saya sudah lanjut usia, saya sudah menikah, sudah 7 tahun hidup bersama suami. Sekarang saya janda dan berusia 84 tahun dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Haleluya. Syukur kepada Allah, saya dipertemukan dengan Mesias. Inilah kita dan orang-orang yang menantikan kelepasan di Yerusalem. Nah, adik-adik, setelah melakukan seluruh hukum Taurat, Yesus dan orang tuanya kembali ke Nazaret di Galilea. Adik-adik, Yesus bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, kita telah belajar ya tadi dengan tema Kristus yang datang sebagai terang dunia. Orang-orang menantikan tentang terang dunia, tapi kita lihat di sini Simeon dan Hana adalah orang yang setia menantikan kedatangan Yesus ya. Sungguh luar biasa. Nah, apakah adik-adik juga menantikan Yesus itu di dalam hati kalian? Nah, kalian harus terus merasakan bahwa kita perlu kasih daripada Tuhan Yesus. Setialah seperti Simeon dan Hana. Terus juga lihat, Simeon itu dan Hana itu juga dia pusat kepada Yesus. Makanya dia tidak kemana-mana, dia tertuju kepada Yesus. Adik-adik, apakah dengan dunia modern ini kalian tetap fokus kepada Tuhan Yesus? Setia kepada Tuhan Yesus? Nah, alangkah kaliannya bisa lihat teladan daripada Simeon dan juga Hana. Dan kemudian kita lihat bahwa Simeon dan Hana ini juga bersyukur kepada Tuhan. Apakah adik-adik mau bersyukur kepada Tuhan? Saat ini juga nanti kita akan berdoa. Siapa adik-adik yang belum menerima Tuhan, ikutin Cici berdoa untuk menerima Tuhan. Sebelumnya kita akan belajar dulu nanti ayat hafalannya. Tapi ingat ya, tadi ada 3 pelajaran. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar tentang ayat hafalan. Nah, adik-adik, tadi ya ayat hafalan ya. Lukas 2 ayat 30. Sudah buka Alkitabnya? Lukas 2 ayat 30. Kita baca sama-sama ya.
Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Ulang lagi ya. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Terakhir ya. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Puji Tuhan, kita telah melihat Kristus sebagai terang di dalam hati kita, di seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahwa Yesus Kristus datang sebagai terang. Biarlah kami melihat terang untuk kami bisa berjalan di dalam dunia ini dan kami tidak berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bagi adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus, biarlah saat ini dia berdoa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Tuhan bimbing terus Tuhan, sehingga mereka berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Dan bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus, biarlah mereka bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, salam sehat dan Tuhan berkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Cici sebelumnya mau mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membuat hiasan Natal. Yuk kita siapin bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada 3 kertas origami berwarna merah, atau adik-adik boleh memakai 1 kertas origami berwarna merah atau 2 karena kita mau buat 2 hiasan Natal. Yang kedua, kita siapkan gunting, pulpen berwarna hitam atau spidol warna hitam, dan juga pulpen berwarna merah, atau kalian bisa pakai pensil warna juga boleh, warna hitam dan merah. Lalu ada lem uhu atau kalian bisa menggunakan lem kertas atau double tip. Lalu ada selotip dan juga ada tali. Kalian bisa pakai benang juga. Ini Cici pakai tali. Oke, yuk kita mulai. Pertama-tama siapkan 1 kertas origami berwarna merah. Lalu kita lipat seperti ini. Kita balik, kita buat seperti topi Santa Claus seperti ini, lalu kita lipat sedikit seperti ini. Nah, kalian bisa pakai lem kertas atau lem uhu atau juga double tip. Sini Cici pakai lem uhu. Kita tinggal kasih aja lemnya di sini. Sudah seperti ini, kita tunggu sampai kering. Lalu kita lipat di bagian bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil lagi 1 kertas origami yang lainnya, lalu kita lipat seperti ini. Di sisi lainnya juga kita lipat, lalu kita balik, kita lipat 2 seperti ini, lalu kita buka, kita lipat lagi dalamnya. Kita lipat lagi yang di dalamnya juga seperti ini. Sudah seperti ini, lalu kita lipat seperti ini. Bagian satunya juga. Oke. Sudah seperti ini, lalu kita lipat seperti ini. Jadi dia badan Santa Claus. Lalu kita kasih lem juga di sini atau pakai double tip. Lem kertas boleh.
kita tunggu sampai kering. Nah, ini kita tunggu sampai kering, lalu kita ambil pulpen atau spidol boleh. Kita gambar mata Santa Claus-nya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita tempelkan atau taruh lem di sini. Double tip juga boleh di sini. Di bagian itu lalu kita tempelin aja. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita ambil tali atau benang. Kita tunggu sampai keringnya. Setelah ini kita ambil benang atau tali dan solatip. Kalian bisa diikat dulu atau kalian nggak ikat juga nggak apa-apa, langsung dibuka aja, diambil solatipnya. Nah, kita ambil benangnya, kita taruh di sini. Kali ini kita solatip seperti ini. Nah, sudah jadi, bisa digantung di pohon Natal. Lalu kita mau buat satu lagi adik-adik. Ambil satu kertas origami yang tadi, sisa satu ini, lalu kita lipat seperti ini. Kita buat segitiga seperti ini. Itu kita buka, kita buat seperti ini, buat segitiga. Nah, seperti ini tadi. Nah, kita putar, kita lipat seperti ini. Lalu kita balik, seperti ini kita lipat sekali lagi, kecil aja. Nah, udah seperti ini, kita lipat lagi seperti ini, lalu sebelahnya juga kita lipat juga. Udah seperti ini, lalu kita lem pakai lem uhu atau lem kertas, atau juga boleh pakai double tip ya. Kita kasih lem satunya juga. Kita tunggu sampai kering. Jika sudah kering, lalu kita buat pakai pensil atau pulpen warna hitam. Kita buat matanya di sini. Sudah, lalu kita ambil pulpen merah atau pensil warna merah. Kita buat di sini. Udah. Setelah itu kita ambil lagi tali atau benang, lalu kita tempelkan pakai solatip di sini. Sudah jadi adik-adik.
dua macam. Kalian boleh buat salah satunya, atau kalian mau buat dua-duanya juga hiasan Natalnya boleh. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.